Oke guys, kembali lagi bersama Tech Tutor. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa soal tentang Tech SKDTU CPNS 2024. Yang pertama ini sangat sering muncul dan terlihat sederhana, cuman masih banyak mistake-mistake untuk dalam menjawabnya ya guys. Nah, untuk mengerjakan ini kita pakai tangga ini. Sebenarnya udah biasa, cuman kok banyak juga yang belum tepat ya jawabannya. Nah, di sini tuh kurung kali bagi tambah kurang gitu ya. Jadi artinya apa? Selagi ada kurung dulu dikerjakan. Selagi ada kali bagi dulu yang dikerjakan. Nah, kalau ada tambah kurang yang terakhir gitu ya. Jadi ini prioritas pertama, kedua, dan terakhir. Oke. Nah, soal yang pertama itu ada kita mau menghitung nilai ini. Di sini ada pecahan campuran, terus ada desimal dan biasa gitu ya. Nah, bagusnya itu rubah dulu ke pecahan biasa semuanya. Nah, jadi ini dirubah ke pecahan biasa, desimal juga dirubah ke pecahan biasa gitu ya. Oke, langkah pertama ini kan 7,5. Nah, kita rubah ke pecahan biasa berarti per 2-nya tetap, lalu 2 ini dikali 2 dikali 7 itu 14. 14 ditambah 1 15, makanya dapat 15 per 2 ya. Oke. Nah, 2,5 itu kita rubah ke pecahan biasa jadi berapa? Jadi 5 per 2 ya. Oke. Nah, karena 2,5 itu merupakan 5 per 2 gitu. Nah, jadi sehingga soal yang ini bisa kita tulis 15 per 2 dikali 5 dibagi 5 per 2 ditambah 2 dikali 1 per 4 kurang 9. Oke. Nah, ini ada bagi, kita rubah ke kali. Caranya gimana? Nah, caranya kita balikan dia 2 per 5 gitu ya. Yang ininya tetap 15 per 2 kali 5 kali 2 per 5 tambah 2 kali 1/4 kurang 9. Oke. Nah, kita kerjakan yang ini bisa kita coret. 5 sama 5 bisa dicoret, 2 sama 2 bisa dicoret, sehingga ini sisanya 15. Oke, nah ini ditambah, yang ini kan kali, berarti kita kerjakan 2 dikali 1/4 berapa? Oke, bisa kita coret juga ya. 4 sama 2-nya dicoret, sisa 2. Berarti ini setengah dikurang 9. Oke. Nah, ini bisa ada dua cara. Cara pertama, kita jadikan dia per 2 semua. Nah, cara yang kedua pakai cara cepat, yaitu kita kurangkan yang 15 sama min 9. Berarti 15 kurang 9 tambah setengah. Nah, ini nilainya berapa? 15 dikurang 9 berapa? 6 ya. 6 tambah setengah itu adalah 6,5. Dapat jawabannya 6,5 untuk soal ini E. Nah, seperti itu. Nah, kalau bingung dengan cara yang seperti ini, nanti dijadikan per 2 semua juga boleh. Jadi nanti per 2, 15 ini jadi berapa? 30. Ini tetap jadi 1, ini min 18. Nanti dapatnya segini juga. Oke. Tapi kata kuncinya di sini, utamakan kurung kalau ada, kali bagi diutamakan, baru tambah kurang gitu ya. Terus kalau ketemu soal seperti ini, usahakan rubah dulu semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang ada pecahan campur ubah ke pecahan biasa, yang desimal ubah ke pecahan biasa. Kalau ketemu tanda bagi, dirubah dulu jadi kali, tapi ininya dibalik, bilangannya dibalik. Itu konsepnya ya. Nah, kalau semuanya udah dikali atau tambah atau kurang, lah tinggal dicoret-coret, terus disederhanakan, dapat jawabannya 6,5 gitu. Oke, semoga soal ini bisa dipahami karena terlihat simpel, cuman banyak yang mistake ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya.
Nah, masih soal yang sama. Mungkin teman-teman boleh pause dulu, ntar dicek jawabannya apakah benar ya teman-teman. Oke, di sini ada 1/4 ditambah 4/21 dikali 3/8 dibagi 5/7 ditambah 2. Nah, karena semuanya udah dalam bentuk pecahan biasa, tidak ada pecahan campuran, tidak ada desimal, tinggal masuk ke langkah kedua yaitu apa? Kalau ada bagi, dia kita rubah dulu menjadi kali tapi bilangannya dibalik. Nah, tambah 2 1/4 tambah 4/21 kali 3/8. Oke, dikali ini. Nah, ingat ya, yang dirubah itu bilangan setelahnya yang dibalik ya, bukan bilangan sebelumnya. Jadi kalau bagi kita rubah menjadi kali, bilangan setelahnya yang kita balikin. Oke. Nah, ini bisa kita coret-coret dulu kayak 21 sama 7 ini jadi 3. 3 sama 3 habis. Oke, 4 sama 8 sisa 2. Nah, tapi yang kita coret itu hanya khusus di sini. Di dalam kurung ini. Kenapa di dalam kurung itu? Karena di dalam kurung itu memuat kali-kali. Tapi kalau terselip tambah, misal sini tambah, berarti cukup dikalinya aja yang kita coret. Jadi pencoretan ini hanya berlaku di perkalian. Sebenarnya berlaku di pembagian, tapi pembagian itu kita balikin ke perkalian kan. Nah, kalau ada tambah itu nggak di otak-atik gitu ya. Itulah konsepnya. Sehingga sisanya apa? Berarti ini sisa 1/4 ditambah dari sini sisanya berapa? Setengah ya. Oh, bukan 1/10 ya. Ini kan ada 2, ini ada 5, berarti 1/10 ditambah 2. Nah, ini sisanya. Oke, bagi yang bingung kenapa 1/10, kan tadi 21 ini kita coret sama 7 ya, sisa 3. 3 ini kita coret dengan 3, sisa habis ya, tinggal ini 8, ini 5, ini 4. Nah, 4 ini coret sama 8 sisa 2, berarti kan tersisa 2 sama 5. Karena dia kali kan 2 kali 5 10. Di atasnya kan udah habis semua, berarti dia 1. 1/10 gitu ya. Oke, nah ini juga bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, disamakan semua penyebutnya, ini berapa ditambah berapa ditambah berapa, nanti sama dengan berapa gitu ya. Yang kedua, nah bisa kita gunakan cara cepat yang ini aja yang kita operasikan, duanya udah konstan gitu. Sehingga ini 4 sama 10 itu penyebutnya kan 40, KPK-nya 40. Oke. 40 dibagi 4 itu 10. 10 kali 1 dia 10 ya. Ini ada tanda tambah, berarti di sini tambah. Lakukan hal yang sama. 40 bagi 10 itu 4. 4 kali 1 itu 4 gitu ya. Nah, nanti di sini ditambah 2 yang ini gitu ya. Oke. Nah, yang ini nilainya berapa? Berarti itu kan sama dengan 14/40 ditambah 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ini juga dibagi 2 sehingga 7/20 ditambah 2. Nah, nilainya 2, 7/10. Seperti itu. Maka jawabannya C. Oke. Kalau teman-teman nanti mau samakan penyebut ini, disamakan semua 40, nanti di sini berapa, tambah berapa, nanti sama aja nilainya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang benar, apresiasi buat teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini soal barisan dan deret ya. Harusnya bagi teman-teman yang belum paham bisa lihat video pertama kita di channel ini. Nah, di situ udah detail banget dijelaskan tentang cara mencari bilangan di deret-deret ini ya. Oke, ini soalnya ada 630, 210, 840, 168, 1008, 144, titik. Nah, kenapa 2 titik-titik? Karena diminta 2 bilangan ya teman-teman.
Oke, nah seperti kasus sebelumnya, kita cek dulu apakah bilangannya monoton naik atau monoton turun atau selang-seling gitu ya. Artinya semuanya naik kah gitu atau enggak gitu ya. Nah, dari sini kan turun ya. Nanti di sini naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini artinya sebenarnya bisa kita gunakan pola 2, yaitu 630 ke 840 ke 1008 ke sini. Lalu nanti ini ke sini 104 dan seterusnya. Nah, jadi ini turun itu kurang atau bagi, kurang atau bagi, kurang atau bagi. Nah, ini tambah atau kali, tambah atau kali. Nah, ini juga tambah atau kali. Nah, seperti itu. Oh, polanya seperti itu ya. Cuman karena untuk memudahkan menjawab soal ini sebenarnya ada pola lainnya. Nah, nanti kalau kita mau cari pola yang seperti ini juga nanti nilainya sama aja. Nanti sama aja. Nah, biasanya pola itu muncul langsung ketemu ketika kita udah sering-sering latihan soal gitu ya. Jadi di sini itu bisa kita gunakan pola 1. Nah, pola 1 nanti ada alasannya kenapa bisa pola 1. Karena 210 itu merupakan kelipatan dari 630. 840 juga kelipatan dari 210. Artinya setiap bilangan ini merupakan kelipatan bilangan sebelumnya. Nah, kayak gitu. Karena itu makanya bisa pakai pola 1. Tapi kalau bilangannya tidak merupakan kelipatan, mau nggak mau kita harus gunakan pola 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk membedakan kapan kita gunakan pola 1, kapan kita gunakan pola 2, itu akan secara terlatih ketika kita udah sering-sering latihan soal gitu ya. Jadi nanti tahu aja ya kalau kita udah sering-sering latihan soal, bisa cepat nangkepnya gitu ya. Oke, 630 ke 210 itu kan bagi 3. Nah, ini jelas karena 210 kita kalikan 3 itu 630. Nah, 210 ke 840 ini adalah kali 4. Kali 4 gitu ya. Oke, nanti 840 ke 168 nurun lagi. Nah, ini sebenarnya bagi 5. Dari sini aja kita udah tahu polanya apa. Pasti bagi, kali, dan seterusnya. Dengan bilangan yang berurutan gitu ya. Nah, bisa kita cek nanti di sini kali 6. 168 kali 6 benar nggak? 1008. Iya, benar. Nanti di sini bagi 7, 144. Berarti nanti di sini kali 8. Nah, 144 kita kali 8 berapa? 8 kali 4 itu 2, 3. 8 kali 4, 3, 2, 5, 3, 8, 11 ya. Berarti ini 1152. Nah, nanti di sini berapa? Pasti bagi 9. Nah, bagi 9 berarti ini berapa kalau dibagi 9? 1, 9, 2, kok 2? Oh ya, 2, turun 5, ini jadi 2. 2 kali 9 ini 18 ya. Oke. Ini nilainya 7, 2, 8, 7, 2, habis. Berarti ini 128. Nah, maka jawabannya adalah ini. 1152 dan 128 C. Nah, jadi kelihatan bahwa polanya itu pasti ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Makanya dia disebut pola 2. Kalau kita gunakan pola 2 yang seperti ini, lalu di atasnya ini gitu, nanti pasti jawabannya sama aja. Hanya saja untuk mempercepat atau mempermudah kita, ya kita gunakan seperti ini. Karena kita tahu bahwa hubungan setiap bilangan yang berdekatan itu ada gitu ya. Kayak 210 itu kelipatan dari ini merupakan kelipatan ini juga kelipatan dari ini, dan seterusnya. Makanya bisa kita gunakan pola 1. Oke. Nah, soal selanjutnya ya sama seperti soal sebelumnya, hanya saja lebih sederhana. Mungkin teman-teman boleh pause terus
dicek nantinya jawabannya benar atau enggak ya. Oke, ini 1, 5, 14, 30, 55, titik-titik. Nah, ini baru karena setiap bilangannya naik berarti kita gunakan pola 1 ya teman-teman. Nah, di sini tambah berapa? Tambah 4. 5 ke 14 tambah berapa? Tambah 9. Oke, kalau ada yang bertanya kenapa ditambah? Kan jaraknya dekat ya. Terus nggak mau karena jaraknya dekat kita utamakan tambah dulu. Kalau jaraknya jauh kita utamakan kali, itu saja. Nah, 14 ke 30 itu tambah berapa? Tambah 16 ya, 16. 30 ke 55 itu tambah 25. Nanti di sini kira-kira tambah berapa gitu ya. Oke, lalu nah karena masih random angkanya, kita lakukan hal yang sama lagi. Nah, seperti itu. 4 ke 9 tambah berapa? Tambah 5. 9 ke 16 itu tambah 7. 16 ke 25 itu tambah 9. Nah, kelihatan di sini pola ganjil. Berarti di sini ada tambah 11. Nah, 25 tambah 11 berapa? 36. Sehingga 55 tambah 36 berapa? 91. Maka jawabannya adalah B. Oke. Tidak terlalu rumit. Jadi bagi teman-teman yang jawabannya benar, udah punya modal ya buat CPNS soal-soal yang deret-deret ini. Yang belum benar ya semangat lagi. Intinya sering-sering latihan soal, nanti pasti satisfying kalau muncul soal lalu kita dapat, satisfying banget gitu ya. Oke, ini soal selanjutnya. Dalam sebuah forum melingkar terdiri dari 8 orang peserta. Oke, ada Adi, Bobby, Cherry, Dika, Echa, Fani, Gary, Hani. Oke, lalu ada kasus Hani berhadapan Echa, Cherry, dan seterusnya. Nah, siapakah yang duduk di antara Adi dan Cherry katanya. Oke, kenapa saya tidak baca secara detail dulu? Karena di tes CPNS itu waktunya terbatas. Maka kalau kita udah tahu, udah diberikan ada forum melingkar 8 peserta, langkah pertama kita itu langsung bikin lingkaran dulu. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita bikin lingkar, nah katanya kan ada 8 peserta ya, berarti kita kasih ini, kita bagi 8 dulu. Nah, seperti ini. Lalu katanya, nah kita mulai dari sini. Adi berhadapan dengan Echa. Nah, kita random aja. Katakanlah di sini A, di sini E. Nah, sebenarnya random, mau dimanapun yang penting dia berhadapan gitu ya. Mau bikin di sini, di sini, di sini sama aja. Oke, lalu kalimat berikutnya, Cherry terpisah satu kursi, sebelah kanannya Echa. Oke, Echa di sini, sebelah kanan Echa berarti di sini terpisah oleh satu kursi, berarti terpisah oleh satu, berarti di sinilah si Cherry-nya. Seperti itu ya. Oke. Dan si Cherry ini berhadapan dengan si Gary, berarti Gary-nya di sini. Nah, jadi kalau ada kata dan itu merujuk ke orang yang di awal ini, bukan ke si Echa-nya, tapi ke si Cherry-nya gitu ya. Oke. Nah, Fanny duduk di antara Gary dan Echa. Berarti Fanny itu di sini. Karena di antara Gary sama Echa kan di sini ya, antara Gary sama Echa. Nah, gitu. Dan terpisah satu kursi dari Dika. Nah, karena Fanny di sini terpisah satu kursi, otomatis Dika tuh di sini atau di sini kan, karena dia terpisah satu kursi. Nah, karena kita belum ada informasi lebih detail, berarti ini kita tangguhkan dulu. Nah, bisa jadi D di sini atau di sini. Nah, gitu. Karena ada dua kemungkinan. Selanjutnya, Hani terpisah
2 kursi sebelah kanan Cherry. Oke. Ini Cherry, ini Cherry. Nah, terpisah 2 kursi sebelah kanan. Berarti kanannya kan ke sini ya. Kanannya si Cherry. Berarti ini 1, 2. Nah, terpisah 2 kursi berarti disinilah si Hani. Terpisah 2 kursi gitu. Otomatis karena ini nggak mungkin D, berarti D-nya di sini. Nah, karena di sini adalah H. Seperti itu teman-teman. Oke, siapa yang belum? Siapa yang belum? Berarti si Bobby kan. Berarti di sini adalah Bobby. Nah, pertanyaannya apa? Siapakah duduk di antara Adi dan Cherry? Ya, jawabannya si Bobby. Nah, C, Bobby. Seperti itu. Oke, walaupun ini memakan waktu, kalau teman-teman sering mengerjakan soal seperti ini pasti makin cepat pengerjaannya. Intinya apa? Kalau kita udah tahu volume lingkar, langsung aja gambar, terus baca satu persatu. Kalau ada yang banyak kemungkinan seperti ini, tangguhkan aja dulu, yang fix-fixnya ditetapin. Nanti baru kita ikuti alurnya, dapat jawabannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Wow. Nah, ini soalnya sering banget muncul ya, dan entah kenapa kadang ada kesulitan juga dalam mengerjakan soal seperti ini gitu ya. Nah, untuk soal ini kita sebenarnya fokus membandingkan A dan B ini. Tetapi ingat, diketahui X kurang dari Y. Kadang kita lupa membaca yang diketahui ini karena itu informasinya sangat penting gitu ya. Oke, kita bandingkan A sama B. A-nya itu adalah 2X tambah 5Y. Di sini 5X tambah 2Y. Oke. Nah, untuk membandingkan ini, karena di sini ada 2X, nah di sini ada 5X, lalu ada 5Y, 2Y, kita hilangkan salah satunya dulu. Oke, cara menghilangkan yang pertama, kita hilangkan 2X yang sebelah kiri ini. Caranya gimana? Berarti di sini dikurang 2X. Di sini juga harus dikurang 2X karena dia sama kan. Kita ingin membandingkan A dan B. Berarti kalau di kiri kita kurang 2X, di kanan juga kita kurangkan 2X. Oke. Berarti ini hasilnya berapa? Sisa 5Y. Yang di sebelah kanan hasilnya berapa? 5 dikurang 2 itu 3X ditambah 2Y karena 2Y-nya masih ada. Nah, kita hilangkan 2Y ini. Caranya gimana? Ini dikurang 2Y. Nah, di sini juga kita kurang 2Y luas kiri. Nah, ini nanti nilainya berapa? Nilainya 3Y. Di sini nanti nilainya sisa 3X karena 2Y-nya udah habis. Udah habis kan 3X. Nah, tinggal 3Y sama 3X. Artinya ini sama-sama dibagi 3 aja. Ini bagi 3, ini bagi 3. Berarti ini kan Y, ini adalah X. Nah, baru kita gunakan informasi ini. X kurang dari Y, berarti Y-nya X lebih dari Y, berarti Y-nya kurang dari X. Maka jawaban hubungan A dan B ini adalah kurang dari. Nah, seperti itu ya. A kurang dari B. Oke, kenapa tadi kurang dari ini? Karena kan kita peroleh ini ya, dari sini X lebih dari Y. Nah, berarti kan bisa kita balik, Y-nya kurang dari X. Itulah yang ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kalau muncul soal seperti ini caranya gimana? Kita usahakan dapat membandingkan kedua sisi kiri sama sisi kanan sedetail mungkin ya. Bisa jadi dikurang, bisa jadi ditambah, bisa jadi dibagi, dikali. Intinya kita dapat menghubungkan dan gunakan informasi yang ada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, tabel berikut adalah data penjualan berbagai peralatan berenang. Oke, pada tahun 2004. Nah, dari tabel di atas, toko memiliki penjualan tertinggi. Nah,
Kalau yang ditanya penjualan tertinggi berarti lalu katanya toko, berarti kita jumlahkan per toko ini berapa. Nah gitu. Tapi kalau yang ditanyanya bulan berarti kita jumlahkan per kolom. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang toko A ini kita jumlahkan berapa ya? 135, 170, 140, 150. Nah jumlahnya tuh nanti 595. Nah toko B jumlahnya berapa? 605. Toko C jumlahnya 650, toko D 635, toko E 620. Nah, dari sini yang paling tinggi siapa? 650 yaitu toko C. Nah, tapi bukan C jawabannya, tapi toko C. C itu yang mana? Si B ini. Nilainya C gitu ya. Jadi kadang kita keliru. Oh, C, jawabannya C langsung. Jangan. Bukan C ya, tapi tokonya yang C, opsinya yang B. Nah, gitu ya. Kak, aku pengen cara cepat Kak, lihat per bulannya aja siapa yang paling banyak jadi topnya gitu, paling tinggi gitu. Nah bisa kita cek, misalnya di bulan Mei paling tinggi adalah 150. Bulan Juni paling tinggi adalah 175. Bulan Juli paling tinggi 180. Agustus paling tinggi 170. Nah Kak, di toko D kan ada 2 paling tinggi, belum tentu dia paling tinggi penjualan secara keseluruhan. Makanya mau nggak mau kita harus jumlahkan betul. Nah jumlahkan, maka dapatlah jawabannya adalah 650 gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah proyek pembangunan jembatan dapat direncanakan selesai selama 45 hari oleh 15 orang ya. Oke. Nah, setelah 25 hari 5 pekerja mengundurkan diri. Oke, berarti kan awalnya jembatan itu direncanakan selesai dalam 45 hari oleh 15 orang ya. Nah, lalu setelah itu, setelah 20 hari, 5 orang pekerja mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri. Berapa hari yang dibutuhkan pekerja tersebut untuk menyelesaikan sisa? Oke, nah kita bisa gunakan rumus karena yang ditanya hari, berarti sisa bisa kita tulis seperti ini. Berapa hari waktu yang dibutuhkan agar proyek tersebut dapat diselesaikan oleh pekerja sisa. Nah, berarti waktu itu sama dengan pekerja awal dikali sisa waktu. Nah, sisa waktu dibagi sama sisa pekerja. Nah, seperti itu. Oke, ada rumusnya seperti. Jadi kalau mau ada soal yang seperti ini, boleh gunakan rumus yang seperti ini. Dan untuk mengerjakan soal ini, tidak hanya rumus ini, pakai rumus yang lain juga boleh. Yang penting tidak ada kesalahan-kesalahan dalam proses pengerjaannya gitu. Nanti jawabannya pasti sama. Nah, pekerja awal itu orangnya ada 15 ya. 15 dikali sisa waktunya berapa? Sisa waktu awalnya kan 45 ya. 45 dikurang 20. Kalau mau tulis di sini langsung 25 juga boleh karena sisanya memang 25. Tapi kalau mau tulis 45 kurang 20 juga boleh. Dibagi. Nah, sisa pekerja. Awalnya pekerja 15 dikurang 5 karena 5 pekerja mengundurkan diri. Oke, ini nanti nilainya berapa? 15 kali 25 dibagi 10 gitu ya. Nah, ini nilainya 37,5. Sebenarnya 37,5 kan. Cuman karena tidak ada orang, pekerja itu adalah orang. Kok pekerja itu orang? Karena tidak ada pekerja itu berkoma atau orang itu berkoma, berarti mau nggak mau ini kita bulatin. Nah gitu ya.
Berarti kita bulatin karena nggak mungkin ya ada orang setengah gitu ya. Badan doang gitu, nggak ada kepala gitu ya. Berarti jadi 38 gitu ya. Maka jawabannya adalah B. Seperti itu. Nah itu cara pertama. Kalau misalnya pengen cara lain tanpa menghafal rumus bisa. Contohnya gini. Misalnya 45 itu adalah 15 hari. Oke, 15 hari. Nah ini nilainya berapa? 675 hasil kalinya ya. Oke, nanti 20 ke 15. Ini dikali juga, yaitu 300. Nah, kenapa dikali juga? Karena selama 20 hari yang sebelumnya pekerjaannya tetap 15, makanya dikali 15 ya. Oke, nah ini tinggal kita kurangkan aja. Kita kurangkan adalah 375. Nah, lalu nanti harinya di sini, orangnya di sini juga kita kurangkan juga, kurang 5, berarti sisanya 10. Nah, orangnya sisa 10, pekerjaannya kurang 375, kira-kira di sini berapa gitu ya. Artinya ini tinggal kita, kan harusnya kan katakanlah di sini adalah X ya. X berarti kan X dikali 10 nilainya kan 375. Karena konsepnya tadi di sini dikali, ini dikali, mau nggak mau ini juga harus dikali kan. Berarti X-nya itu berapa? 375 bagi 10 ya nilainya juga 37,5. Kalau kita bulatkan 38 juga gitu ya. Nah, jadi sama aja. Mau menggunakan rumus, mau menggunakan tanpa rumus, pasti jawabannya sama aja. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, pembangunan sekolah direncanakan selesai 30 hari. Nah, oke, kita langsung aja ya. Oke, sebelum kita jawab, mungkin teman-teman yang mau mengerjakan duluan boleh ya. Oke, nah di sini katanya 30 hari itu diselesaikan oleh 25 pekerja. Nah, setelah 20 hari pekerja dihentikan. Berarti di sini nanti terhenti 8 hari. Nah, agar selesai tepat waktu, berapa pekerja yang ditambah? Oke. Nah, langkahnya juga awalnya ini dikali. 30 dikali 25 berapa? 750 ya. Nah, ini juga dikali 25 duluan sehingga nanti nilainya 500. Nah, kenapa ini dikali juga? Dikali 25 karena selama 20 hari ini pekerjanya masih 25. Seperti itu. Oke. Ini tinggal kita kurangkan. 750 dikurang 500 berapa? 250. Oke. Harinya tinggal berapa? Kan ini 30 hari. 20 hari udah terpakai, berarti kan harusnya 10 hari kan. Tapi 10 hari ini kan berhenti 8 hari, berarti sisa 2 hari. Kira-kira berapa pekerja dulu gitu ya. X pekerja sama dengan 250. Hasil pengurangan yang ini. Nah, kan konsepnya tadi dikali ya, berarti 2X. Berarti kan 2X sama dengan 250. X-nya berapa? 250 bagi 2. X-nya adalah 125. Nah, jangan langsung diklaim, oh nggak ada nih jawabannya 125 gitu ya. Atau mungkin nanti ada nih jawaban F 125. Jangan langsung jawab F, salah. Kenapa salah? Karena yang ditanya pekerja tambahan. Nah, ada nama ini pekerja tambahan. Berarti yang awalnya 25 orang menjadi 125 orang, berarti butuh tambah berapa? Ya tambah 100 orang. Nah, maka jawabannya adalah 100. Jadi kalau udah dapat hasil akhir jangan keburu-buru. Sayang juga kan kalau kita udah tahu caranya, cuman hasil akhirnya keburu-buru jadi salah gitu ya. Nah, tapi kebetulan di sini 125-nya nggak ada. Jadi kita masih berpikir kok nggak ada gitu ya, dibaca lagi. Tapi kalau misalnya ada, otomatis ke distract buat langsung diklaim jawabannya itu gitu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini
Ini sama seperti sebelumnya juga ya. Jadi di sini itu jaraknya itu kan 240 km, membutuhkan 30 liter. Nah, setelah berangkat ternyata jarak yang ditempuh cuma 180 km. Berapa sisa? Nah, kalau sisa berarti kita cari dulu di sini berapa liter gitu ya. Jadi kalau 240 itu menghabiskan 30 liter, berarti 180 menghabiskan berapa liter gitu ya. Nah, ini caranya kita kali silang. Nah, dikali silang. Kenapa kita kali silang? Karena dia berbanding lurus. Ingat, kalau berbanding lurus dikali silang, kalau berbanding terbalik dia dikali lurus gini. Ini dikalikan, bawahnya kalikan juga. Oke. Oke, kenapa ini berbanding lurus ya? Karena semakin banyak bensin yang diisi, maka kebutuhan jaraknya semakin jauh juga yang ditempuh. Atau semakin jauh perjalanan, maka semakin banyak bensin yang dibutuhkan dan sebaliknya. Jadi makanya dia berbanding lurus. Oke. Nah, ini berarti berbanding lurus kali ini ya, kali silang ya, berarti 240 dikali X sama dengan 30 kali 180. X sama dengan 30 kali 180 dibagi 240. Nah, bisa dicoret ya, sebenarnya 0 sama 0-nya bisa dicoret. Oke, sama 0 yang ini saja. Berarti 24 sama 8 ini dicoret jadi 8 ya. Oke, ini 8 dibagi 2 4, ini dibagi 2 90. Berarti X-nya berapa? 90 bagi 4. Nilainya berapa? 22,5. Wah, nggak ada nih jawabannya 22,5 gitu ya. Nah, karena yang ditanya tuh sisa. Awalnya kan bensinnya 30, terpakai 275, berarti sisanya berapa? Ya, 30 kurang 22,5, yaitu 7,5. Maka jawabannya adalah B gitu ya. Nah, seperti itu. Ingat, walaupun nanti kita dapat di sini ada opsi itu 22,5, jangan langsung dijawab gitu ya. Jangan langsung klaim. Baca lagi apa yang ditanya. Berapa sisa, berarti kita kurangin dulu gitu. Kadang sering kilap seperti itu, dan kalau misal pun nggak ada jawabannya di sini kayak mikir, aduh, kok jawabannya nggak ada, padahal udah bener nih jawabannya segini gitu ya. Dicoba lagi jawabannya segini juga, karena yang diminta sisa gitu ya. Jadi ya ketelitian juga diperhitungkan gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini soal terakhir buat hari ini. Soal penutupnya lumayan panjang juga ya soalnya. Nah, katanya pada liburan kali ini si Rian pergi ke kebun binatang untuk berjalan-jalan. Oke, ini biasa lah ya. Dia memulai perjalanan dari dari pintu masuk. Nah, pos pertama berada di dekat pintu masuk. Oke, kita ilustrasikan. Katakanlah pintu masuknya di sini. Di sini katanya dekat pos 1. Nah, dekat pos 1 dan terhubung ke pos 2. Berarti dan terhubung ke pos 2. Dan pos 3. Berarti pos 1 itu terhubung ke pos 2 dan pos 3. Katakanlah seperti ini. Pos 3. Jadi cara baca dan ini kan ada dan, ini ada dan. Nah, pos 2 dan pos 3 itu terhubungnya di pos 1 kalimat pertama ini. Jadi pos 1 berada di dekat pintu masuk, pos 1 terhubung ke pos 2, pos 1 terhubung ke pos 3. Nah, gitu cara bacanya. Lalu dari pos 3, oke, berarti kita bekerja dari pos 3, dapat melanjutkan ke pos 4 atau pos 5. Berarti bisa ke pos 4, bisa ke pos 5 gitu. Dari pos 4 terhubung ke pos 6. Dari pos 4 terhubung ke pos 6. Sedangkan pos 5 terhubung ke pos 7. Nah, di sini terhubung ke pos 7. Oke. Lalu katanya pos 7 sama-sama
terhubung ke pos 8. Nah, katanya pos 6 dan pos 7 sama-sama terhubung ke pos 8. Berarti di sini pos 8-nya yang merupakan pintu keluar. Berarti pos 8 ini adalah pintu keluarnya. Jadi jangan ditulis gini lagi PK gitu ya. Tapi pos 8 itulah yang merupakan pintu keluar. Nah, katanya di sini berapa jumlah maksimal pos yang dapat dilewati menuju pintu keluar. Jadi pintu keluar kita tuh kan pos 8. Berarti dari sini, dari pintu masuk menuju pintu 8, berapa maksimal pos yang dilewati. Nah gitu. Jadi kan 1, 2, katakanlah naik ke sini 3, 4 gitu. Berarti ada 4 pos yang kita lewati. 4 pos, jawabannya 4. Nah, dan dia nggak mungkin gini, pos 1 lalu pos 2 balik lagi berulang gitu. Nggak bisa kalau kita udah lewat ini, karena dibilangnya 1 kali perjalanan kan, berarti nggak boleh berulang. Jadi dari pos 1 mau ke pos 2, nanti pos 1 lagi ke pos 3 langsung lanjut gitu ya. Nah nggak boleh karena pos 1 udah dilewati. Katanya dalam 1 kali perjalanan berarti nggak boleh bolak-balik gitu ya. Lalu yang jadi trapnya di sini, ingat pos 8 itu adalah pintu keluar. Jadi ini jangan dihitung karena disebut merupakan, artinya pos 8 ini pintu keluarnya. Jadi menuju. Nah, menuju pintu keluar berarti jangan dihitung, pintu keluarnya jangan dihitung. Berarti dari pintu masuk sampai pintu keluar berapa pos yang terlewati maksimal. Seperti itu. Nah, ini kebetulan mau lewat atas sama-sama 4, mau lewat bawah sama-sama 4 gitu ya. Maka jawabannya adalah 4. Oke, jadi sebenarnya di track TIU itu selain materi cakep, nah kita butuh ketenangan juga dalam mengerjakan soal, karena biasalah ya waktu mengerjakan itu kita kadang kurang konsentrasi, kadang pemikiran entah kemana, kadang belum persiapan jadi agak grogi gitu ya. Jadi kita butuh ketenangan dan nanti kefokusan juga, karena kadang kita ke distract, nggak tahu ini soal mau diapain gitu ya. Ini soal kita nggak tahu mau dikerjakan seperti apa, jawabannya nggak tahu seperti apa, tapi kita lihat waktu di sebelah kanan terus berkurang gitu. Jadi kayak malah bukan mendapatkan hasil akhir, tetapi kayak ke distract gitu. Jadi harapannya ya sering-sering latihan soal, karena CPNS ini syukur-syukur lah ya muncul setiap tahun gitu. Cuman karena sekarang ada kesempatannya, nah maksimalkan, semoga teman-teman semua lulus di CPNS kali ini ya. Amin. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Insya Allah video berikutnya akan di-up secepat mungkin. Terima kasih. See you next time.